Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan dan komen agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini. Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat pagi dan shalom. Kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa dan saya jemput Ibu Bapak Saudara sekalian bangkit berdiri. Sementara itu siapkan hati secara keseluruhan kepada Tuhan dan biarlah ibadah ini mendatangkan berkat tersendiri dan kemuliaan Tuhan nyata atas ibadah ini. Di hadapan Tuhan kami mengakui bahwa sumber pertolongan kami satu-satunya datang dari Tuhan Allah. Tuhan Allah yang sudah menciptakan bumi, langit dan segala isinya. Tuhan Allah yang sudah menciptakan saudara dan saya. Tuhan Allah yang sudah datang di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan menebus umatnya, menebus saudara dan saya dari dosa-dosa dan pelanggaran untuk diampuni dan dijadikan anak-anaknya. Tuhan Allah yang datang menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan sedetik pun kita. Kita diberkati dimanapun kita berada oleh karena penyertaan Tuhan atas kita. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus atas kita sekalian. Sehingga ibadah ini mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi Dia. Dan lebih daripada itu, ibadah ini berkenan kepadanya dan memberkati kita sekalian. Demi nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Kita akan ambil saat teduh sejenak. Kita bersyukur kepada Tuhan karena masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Mohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan-kesalahan kita, sehingga dosa-dosa kita tidak menghalangi kita dalam menyembah Tuhan. Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita patut bersyukur dan menaikkan sembah kita kepada Tuhan karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha baik, Allah yang mengerti kehidupan kita, Allah yang layak ditinggikan. Amin. Haleluya.
Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri, bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya ajaib perkasa, ajaib perkasa, yang diperbuatnya di hadapan segala
kami siap untuk memuliakan nama-Mu, menyembah nama-Mu. Karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang telah memberi keselamatan pada kami. Oleh sebab itu kami mengucap syukur karena kami meyakini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah pada pagi hari ini. Amin. Ada sukacita? Yang bersukacita tolong lambaikan tangan, tanda bahwa kita bersukacita pada pagi ini. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang agung dan besar. Pencipta alam semesta, pemberi hidup dan menyediakan keselamatan. Karena Dia jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus Kristus. Datanglah dan bertahta. Amin. Amin. Bersukacita semuanya. Berlukiskan kawalan, berangkat jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Haleluya. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Amen. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Amin. Praise our Lord. Amin. Dipersilakan duduk.
Sebentar kita akan memberikan persembahan. Yang bertugas dipersilahkan mempersiapkan diri. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya akan bacakan Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasiarkan akan kubayar. Keselamatanlah dari Tuhan. Ada kuasa dalam nama Yesusku. syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, karena pada kesempatan hari ini Engkau masih memberi kami waktu untuk bersekutu bersama di tempat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Biarlah Tuhan terus memberkati kami dengan kemampuan yang kami miliki dalam hal memberi persembahan kami. Ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga mendoakan pemerintah bangsa kami dalam upaya memberantas COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan terus memberkati pemerintah kami dengan kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan, sehingga pada waktunya COVID-19 ini boleh berlalu. Kami juga menyerahkan pergumulan gereja ini ke dalam tangan Tuhan, pergumulan jemaat-Mu di dalam tangan-Mu. Biarlah oleh kuasa kasih-Mu Engkau terus memberkati gereja-Mu di tempat ini, juga jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Haleluya, amin.
Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk ditaburi firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini menguatkan kita untuk setia sampai akhir hidup kita. Kami ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian sampai akhir hidupku. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih karena kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kami yang hadir di tempat ini, bahkan setiap umat Tuhan di tempat mereka masing-masing yang mengikuti ibadah ini secara online. Biarlah kebenaran firman Tuhan mampu menembus di hati kami yang paling dalam sehingga kami diubahkan, dibentuk sesuai dengan yang Tuhan mau. Engkau urapi hamba-Mu yang sederhana ini,
tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu, supaya dia setia untuk mengatakan apa yang harus dikatakan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal, tengah, sampai akhir, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang jadi manusia itu Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Shalom Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang saya kasihi. Hari ini kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan yang saya beri judul Siapakah Aku Ini? Tentunya ini adalah pertanyaan Tuhan Yesus yang kala itu disampaikan kepada murid-muridnya, dan mungkin relevan juga kalau hari ini Tuhan Yesus juga hadir di tengah-tengah kita dan bertanya kepada kita sekalian, siapakah aku ini? Kita lihat di dalam Alkitab kita, di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 yang dimulai dari ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan di sini. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Kaisaria Filipi kira-kira terletak 25 mil ke arah timur utara dari Danau Galilea. Kala itu kota tersebut merupakan wilayah yang diperintah oleh Filip, anak raja dari Herodes. Mulai dari Sungai Yordan naik ke arah utara sebelah timur sampai ke Kaisaria Filipi, di situ ada banyak tempat semacam kantong-kantong orang-orang dari berbagai macam daerah, berbagai macam orang ada di sana. Tentunya ada berbagai macam penyembahan, ada berbagai macam keyakinan, ada berbagai macam agama, ada berbagai macam sesembahan di kantong-kantong itu. Nah, di tempat yang semacam itulah murid-murid Yesus yang tadinya di wilayah Galilea, di Yudea, kemudian kala itu dibawa ke daerah itu, di daerah di mana ada kantong-kantong agama ini, kantong-kantong keyakinan ini, penyembahan ini, dalam konteks suasana, situasi daerah itu, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku menurut mereka ini? Dan siapakah aku menurut kamu? Bagi saya ini menarik. Dalam konteks masa kini, tentunya anak-anak muda kalau buka medsos, ada banyak opini, ada banyak keyakinan, ada banyak pandangan mengenai Yesus. Sehingga pandangan A, pandangan B, pandangan C, pandangan D, macam-macam berkeliaran di sana. Dan sebagai umat mungkin bingung ini mana, ini siapa ini, bagaimana pandangannya? Dalam konteks itu Tuhan Yesus bertanya kepadamu, menurut mereka di medsos itu, menurut mereka siapakah aku ini?
Saudara mulai bingung, ya menurut mereka apa ya? Menurut mereka apa ya? Kemudian Tuhan Yesus bertanya, dan menurut kamu siapakah aku ini? Tanya Tuhan Yesus. Bagi saya ini menggelitik untuk kita pikirkan, untuk kita renungkan, untuk kita akhirnya menjawab. Karena inilah nanti yang menjadi ekspresi dari iman kita yang nyata dan nanti akan berwujud dalam perilaku yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ayat 13 tadi dikatakan, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, ingat itu daerah Yordan sampai ke Kaisaria ada banyak kantong-kantong. Ini wilayah orang ini wilayah agama, ini keyakinan, ada banyak sekali di sana. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ada berbagai macam pandangan orang di sekitar Kaisaria Filipi saat itu, yang tentunya memiliki berbagai macam pandangan, keyakinan, anggapan, penilaian, oleh karena background agama, keyakinan dan sesembahan mereka juga. Dikatakan ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang kala itu Yohanes Pembaptis sudah mati dipenggal oleh Herodes. Mereka yakin ini Yohanes Pembaptis yang sudah mati. Ini bangkit lagi dan menyuarakan kebenaran lagi. Ada yang punya keyakinan itu. Ada yang mengatakan ini adalah Elia. Kenapa Elia? Mereka dengar dari orang Israel bahwa Elia dulu pernah dijemput kereta api. Maksudnya kereta dari api, bukan kereta api. Kemudian dibawa ke surga. Nah, situasi dunia yang seperti ini, Elia diturunkan kembali di dalam diri Yesus. Ada yang punya keyakinan itu. Kemudian ada pula yang punya keyakinan ini Nabi Yeremia. Karena kalau pembuangan di Babel, Nabi Yeremia menurut tradisi Yahudi digergaji, hidup-hidup sampai mati. Ini suatu penderitaan yang luar biasa dan dalam konteks ini Yeremia dibangkitkan. Mungkin untuk mengajar kembali dan untuk mungkin mencari orang-orang yang pernah menggergaji itu. Ada berbagai macam keyakinan. Kemudian kalau saudara perhatikan mereka berkata juga, ini bukan, ini adalah nabi-nabi yang lain yang dulu pernah datang. Dan kini datang kembali di dalam diri Yesus Kristus. Jadi ada banyak penilaian, ada banyak pandangan, ada banyak keyakinan yang menjawab, siapakah aku ini? Menurut mereka. Tapi bagi saya yang paling menarik di sini, siapapun penilaian mereka atau apapun penilaian mereka atau apapun anggapan mereka terhadap Yesus Kristus, Tuhan tidak memberi respon apa-apa. Artinya apa? Penilaian mereka itu tidak mengubah kebenaran di dalam diri Yesus. Pandangan mereka terhadap Yesus bagaimanapun tidak mengubah esensi kebenaran yang ada di dalam diri Yesus. Dan seharusnya itu tidak mengubah apalagi mengguncangkan iman, keyakinan para murid. Tahu maksud saya? Kalau orang lain berkata begini, orang itu berkata begitu, orang ini berkata ini, yang lain bukan ini. Itu tidak mengubah esensi Yesus, tidak mengubah keberadaan Yesus, tidak mengubah jati diri Yesus. Yesus tidak berespon. Dan seharusnya juga tidak mengubah, apalagi menggoncangkan iman anak-anaknya. Boleh dikatakan, mereka beranggapan apa saja tentang Yesus, tetapi tidak akan mengubah kenyataan bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat yang dibutuhkan manusia,
seharusnya itu juga tidak mengubah iman dan perilaku para murid. Bagaimana dengan saat ini? Banyak orang yang memiliki berbagai macam opini, pandangan, penilaian, keyakinan kepada Yesus, baik yang negatif, yang mungkin netral, bahkan yang mungkin menghina Yesus. Saya tahu itu ada banyak. Yang negatif misalnya, Yesus bukan Tuhan. Jelas, itu negatif, Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan anak Allah. Dia bukan juru selamat umat manusia. Pandangan mereka tidak mengubah esensi Yesus. Mungkin ada yang netral. Ya, Yesus nabi seperti nabi yang lain. Hanya saja Yesus tidak mati, disalib, tapi diangkat ke surga. Bagi saya itu netral. Yesus guru yang baik, ajarannya baik, ajarannya bagus, susah dicari tandingannya ajaran Tuhan Yesus. Bahkan ada yang berkata Yesus adalah rasul kasih yang rela berkorban. Susah dicari seseorang yang memiliki kasih yang sampai rela memberikan nyawanya. Itu Yesus. Ada yang punya pandangan itu? Dan ada yang berkata dia Imam Mahdi yang nanti akan datang di hari kiamat. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, pandangan mereka yang netral itu pun tidak mengubah esensi keberadaan Yesus. Dan seharusnya tidak mengubah juga, apalagi mengguncangkan iman kita. Dan ada pandangan yang kalau saudara perhatikan itu menghina Yesus. Ya. Dia berkata Yesus itu jin kafir. Coba lihat itu yang disalib. Ada patungnya yang gini, itu jin kafir. Ada yang berkata Yesus adalah manusia biasa dan juga menikah dengan kekasihnya Maria Magdalena. Itu menghina. Tapi penghinaan mereka bagaimanapun tidak mengubah esensi Yesus. Yang adalah Mesias, anak Allah, juru selamat penebus dosa. Yesus tidak berespon. Kalau orang Jawa bilang luweh-luweh karepmu. Saya adalah Mesias, anak Allah, juru selamat. Harusnya apapun pandangan mereka tidak akan pernah mengubah kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah yang berkuasa atas alam semesta. Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah. Dia yang mengajarkan kebaikan, kasih, kebenaran. Dia juru selamat yang mengampuni dosa manusia. Dia yang memberi kehidupan yang berarti dan surga abadi. Seharusnya membuat kita berkata, ya orang berpandangan apa saja, biasa saja kali. Tak ngaruh sedikit pun orang masa kini mungkin. Gak ngaruh, kamu ngomong apa saja tentang Yesus gak ngaruh bagiku. Mungkin orang Jogja Melgedes. Kamu ngomong apa saja, Melgedes tidak pengaruh bagi iman saya. Karena saya tahu Yesus adalah anak Allah, juru selamat, penebus dosa saya. Saya akan percaya Yesus dan saya akan mengabdi Yesus seumur hidupku. Jadi saudara boleh buka medsos dan coba lihat pandangan mereka. Entah yang berdebat, entah yang ngomong ke sana kemari tentang Yesus, Melgedes tidak mengubah keyakinan saya tentang Yesus yang adalah anak Allah, juru selamat penebus dosa. Tidak mengubah esensi kebenaran, kenyataan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, juru selamat manusia.
Itu sebabnya Yesus bertanya, menurut kamu siapa? Kamu sudah tahu toh pandangan mereka. Kamu sudah tahu toh opini mereka. Sudah tahu kan diskusi mereka, debat mereka, bahkan penghinaan mereka. Tidak mengubah status saya, kamu juga seharusnya tidak berubah. Itu sebabnya Yesus bertanya, menurut kamu siapa aku ini? Ya. Ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus mewakili para murid di situ, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, Petrus dan Andreas sebenarnya sudah mengenal Yesus sebagai Mesias. Ya. Kalau kita perhatikan Yohanes pasal 1 ayat 41, ketika mereka berjumpa Yesus di perjumpaan pertama atau awal perjumpaan murid-murid ini dengan Yesus. Andreas dan Yohanes yang dicatat oleh Yohanes. Dikatakan Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, yang artinya Kristus. Jadi sebenarnya dari awal mereka sudah tahu Yesus itu Mesias. Tapi barangkali pengetahuannya mungkin masih samar-samar. Mungkin pengetahuannya masih Mesias, tapi susah untuk menjelaskan barangkali seperti itu. Tetapi kali ini setelah murid Yesus secara khusus adalah Petrus sudah diajar Tuhan, sudah dilatih Tuhan, dan sudah mendengar secara langsung apa yang dikatakan Tuhan dan melihat secara langsung apa yang dilakukan Tuhan. Bagaimana mereka sekarang pengenalannya, kira-kira begitu. Dulu sudah mengetahui Yesus itu Mesias. Oke, sekarang ikut aku. Dia lihat dari dekat, dia mendengar secara langsung. Ketika Tuhan Yesus bekerja, dia lihat secara langsung. Sehingga semua pengalaman-pengalaman itu mewarnai hidupnya. Bukan hanya secara knowledge, tapi secara pengalaman. Kemudian setelah dianggap selesai Tuhan Yesus, oke, menurut kamu siapa aku ini? Jawaban Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, tidak berubah, bahkan semakin mantap. Nah, apa artinya Mesias di situ? Arti kata, arti kamus, arti literal. Mesias adalah yang diurapi. Ya, diurapi minyak. Itu kalau orang Yahudi ditabiskan, diakui. Nah, biasanya itu menunjuk orang-orang yang dipilih Tuhan, yang memiliki jabatan imam, nabi, raja. Jadi kalau seseorang menjadi imam bagi Yahudi, bagi Israel, dia diurapi. Kalau ada seseorang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dia nabi, diurapi. Raja juga diurapi. Nah, itu secara arti kata. Dan secara arti kata pun Yesus juga memenuhi kriteria itu karena Yesus adalah imam. Di atas segala imam. Kenapa? Karena pengorbanannya sempurna di hadapan Tuhan, pengorbanannya di kayu salib diterima Allah. Tirebait Allah terbelah dua, artinya diterima Tuhan. Allah korban penyaliban Yesus itu. Dia juga nabi di atas segala nabi. Kenapa? Karena kalau nabi biasa adalah menyampaikan firman kepada umat. Tapi dia nabi di atas segala nabi karena dia firman Allah yang mewujud nyata dalam diri daging, dalam diri Yesus. Jadi Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Tapi dia juga raja di atas segala raja. Karena apa? Ketika dia datang, dia mengalahkan musuh-musuh Allah. Kemudian dia menang, kemudian dia mendirikan tahta menurut janji Allah. Keturunan Daud yang akan bertahta dan tahta dan keturunannya akan kekal selama-lamanya dimulai dari kerajaan 1000 tahun. Bumi baru, langit baru, kemudian kekal selamanya. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali di hari akhir atau hari kiamat itu. Itu anak Allah. Jadi
secara etimologi, secara arti kata benar juga karena Yesus adalah imam di atas segala imam, nabi di atas segala nabi, raja di atas segala raja. Tetapi secara teologis sebenarnya ketika Mesias artinya adalah seorang anak manusia yang seperti saudara dan saya namanya manusia hanya saja tidak berdosa. Yang datang dari Allah yang maha tinggi dan diberi kuasa oleh Allah yang maha tinggi menjadi raja di dalam kerajaan Allah yang menguasai alam semesta, menguasai semuanya sampai selamanya. Itulah Mesias. Dengan kata lain anak Allah. Ini juga arti teologis dan bukan biologis. Selalu ada orang yang berpikir kalau Yesus anak Allah itu dipikirnya Allah pernah nikah, pernah kawin sama Maria. Kemudian punya anak namanya anak Allah. Kemudian dengan nada mengejek mereka berkata, bidannya siapa? Saya kadang-kadang ketawa, tapi dalam hati saya bidannya mbahmu itu gitu. Kenapa? Ini ejekan. Ya. Dia tidak mengerti bahwa anak Allah dalam pengertian teologis. Daniel ketika dalam kesulitan yang luar biasa, dalam kesusahan sebagai bangsa pilihan Allah. Dia diberi wahyu Allah melihat bahwa ada semacam anak manusia. Di hadapan Allah kemudian diberi kuasa. Dia diberi kuasa untuk menjadi raja. Dia diberi kuasa atas semuanya. Kemudian dia dijanjikan akan datang dan memerintah umat manusia. Dan itu yang dipikir oleh orang-orang Yahudi, anak Allah. Dia adalah Mesias yang datang dari sana yang akan menjadi raja selama-lamanya. Artinya apa? Anak Allah artinya adalah seorang anak manusia yang sama seperti kita. Datang dari Allah diberi kuasa menjadi raja yang akan memerintah dalam kerajaan Allah. Sering disebut sebagai kerajaan mesianik karena dia adalah Mesias. Kerajaan damai sejahtera 1000 tahun lamanya yang akan diteruskan ketika langit baru bumi baru. Ini terjadi tentunya setelah masa tribulasi. Masa kesusahan besar di hari akhir. Coba ikuti pelajaran eskatologi yang diunggah oleh gereja ini juga. Saudara akan jelas kapan itu kerajaan mesianik. Kapan itu kebangkitan orang yang percaya. Kapan itu penghakiman. Inilah inti kekristenan. Yesus Mesias, Yesus Kristus, Yesus anak Allah. Juru selamat yang membebaskan manusia dari dosa kepada kebenaran. Dan menjadi anaknya. Menjadi warga kerajaan surga. Karena keyakinan Yesus Mesias. Yang ketiga, kalau yang pertama adalah pandangan orang banyak seperti apa. Kemudian yang kedua pandangan murid Kristus, pengikut Kristus. Yang benar itu seperti apa. Dan yang ketiga ini penyataan Yesus. Bagi saya ini luar biasa. Penyataan Yesus, revelation, wahyu, penyataan Yesus. Lihat di dalam ayat 17, 18, 19 dikatakan kata Yesus kepadanya. Ada kata-kata yang penting saja yang kita akan coba jelaskan. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu melainkan Bapakku yang di surga. Penyataan itu menyatakan, penyataan itu adalah datang dari Bapa. Dan aku pun berkata kepadamu engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan lihat ini alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, bagi saya ini luar biasa karena dikatakan Simon, kamu bahagia, kamu berbahagia. Kenapa? Karena bukan darah daging yang menyatakan hal itu. Menyatakan apa? Menyatakan kemesiasan, keanak-Allahan Yesus. Itu bukan
penyataan dari darah dan daging, dalam bahasa Yunaninya begitu. Tapi itu penyataan dari Bapakku yang di surga. Yang menyatakan itu Bapakku yang di surga. Kalau kamu akhirnya bisa berkata, aku adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu sebenarnya bukan penyataan daging. Bukan penyataan darah dan daging, bukan penyataan manusia. Tapi kamu diberi penyataan oleh Bapakku yang di surga. Wow, ini luar biasa bagi saya. Ini yang menjadikan saya tidak heran kalau ada orang yang mungkin cerdik pandai. Bahkan mungkin dia profesor doktor dan mungkin doktornya pun 3. Pintar. Dan orang bertanya kepada saya, kenapa dia tidak mengerti Yesus Mesias anak Allah yang hidup? Sederhana. Dia tidak diberi penyataan oleh Bapakku di surga. Jadi jangan heran kalau ada profesor doktor yang gak tahu Yesus Mesias, Yesus anak Allah, gak tahu. Bahkan mereka menghina Yesus itu anak jadah lah. Yesus itu anak haram lah. Gak peduli. Kenapa? Dia tidak menerima penyataan dari Bapa. Sepintar apapun, secanggih apapun cara berpikir mereka, sepandai apapun gelar bertumpuk-tumpuk sebesar apapun. Kalau tidak diberi penyataan Bapa, mustahil dia bisa tahu bahwa Yesus itu anak Allah dan Mesias. Tetapi sebaliknya, sekalipun kita orang biasa, orang kebanyakan, bahkan orang yang tidak terpelajar seperti Simon. Nggak terpelajar dia, hanya tukang cari ikan di pantai, cari ikan di danau. Nggak pernah belajar, bahkan mungkin sejak kecil dia sudah diajak bapaknya, yuk golek iwak gitu. Nggak pernah sekolah. Tapi ketika ditanya, menurut kamu siapa aku ini? Aku adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan berkata, berbahagialah kamu. Kamu orang sederhana, kamu orang biasa, kamu orang kebanyakan tapi berbahagialah kamu. Kenapa? Karena Bapa menyatakan kepada kamu sehingga kamu bisa meyakini Yesus, Mesias, anak Allah. Kata kedua di dalam ayat ini yang menarik bagi saya adalah alam maut tidak menguasainya. Nah, ini adalah kata Yunaninya itu diartikan pintu Hades. Tidak menguasainya. Nah, orang Yahudi atau orang-orang PL menggambarkan dunia orang mati itu Hades. Jadi orang mati, dunia orang mati itu namanya Hades. Dan itu ada pintunya. Ya, ada pintunya. Kemudian alam maut tidak menguasainya. Artinya apa? Pintu Hades itu tidak akan menguasai, tidak akan mengurung Yesus. Ketika Yesus mati, pintu itu tidak akan terkurung, tidak akan mengurung Yesus. Yesus mudah aja membuka pintu dan keluar dari Hades itu. Tapi kalau orang biasa masuk di Hades, di pintu, ditutup pintu, dia tidak akan keluar. Dia akan terus di Hades di situ, terus di situ menunggu penghakiman akhir. Dan tentunya penghakiman akhir dia akan dimasukkan dalam kebinasaan yang abadi. Tapi yang menarik di sini Tuhan Yesus berkata kepada Simon, pintu Hades itu tidak akan menguasaimu. Gereja. Pintu Hades tidak cukup kuat untuk mengurung Yesus. Demikian juga gereja. Demikian juga pengikut Yesus. Hades tidak akan menghancurkan kita, gereja, saudara dan saya. Nanti juga mati. Kalau toh masuk dalam dunia orang mati, pintu Hades. Saudara-saudara masuk kemudian pintu ditutup, klek. Saudara bisa aja langsung buka dan keluar dari Hades. Itu gambaran yang disampaikan oleh Tuhan di sini. Sehingga sebenarnya kematian adalah semacam apa? Tempat yang tidak menakutkan kita karena sesudah itu kita bisa keluar dari Hades itu dan di dalam kehidupan di Firdaus.
Gereja yang diasumsikan orang mungkin adalah gedung, bahkan kita yang mungkin sering melihat diri kita adalah fisik, bisa hancur memang. Tapi hakikat gereja, hakikat kehidupanmu, nilai diri hidupmu secara roh, Hades tidak akan pernah bisa menguasai. Kita akan hidup di Firdaus. Kita akan hidup bersama Tuhan, masuk dalam kerajaannya selama-lamanya. Gereja sebagai orang percaya dikatakan diberi kunci kerajaan surga. Ini juga menarik. Jadi kalau saya lanjutkan, Yesus masuk di Hades, pintunya tidak akan berkuasa, dia mudah saja keluar. Dan sudah itu dia masuk pintu yang lain, pintu kerajaan surga. Jadi seperti itu gambarannya. Kemudian Yesus memberikan kunci itu kepada Simon. Yesus memberikan kunci itu kepada gereja. Artinya apa? Gereja itu ya, dalam pengertian orang percaya itu, percaya apa? Percaya Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup itu, percaya Yesus juru selamat itu. Hades tidak menguasai kamu, tidak menguasai, sama sekali tidak menguasai. Pintu itu tidak cukup kuat untuk mengurung kamu, untuk menguji kamu. Enggak, kamu bisa keluar aja. Nah sudah itu kamu masuk di dalam surga, itu juga diberi kunci, saudara bisa masuk aja. Gampang masuk seperti itu gambarannya. Dan itu dipercayakan kepada kamu, artinya apa? Dunia ini ada, dipercayakan kepada gereja, dipercayakan kepada saudara dan saya. Yang dalam pengertian pemahaman praktis adalah Injil. Dipercayakan kepada gereja, dipercayakan kepada orang. Dalam artian pembaharuan, mandat pembaharuan. Manusia yang harusnya berdosa dan masuk neraka. Dia hanya bisa keluar dari kebinasaan itu menuju kehidupan yang abadi. Kalau gereja, kalau orang percaya setia di dalam mengemban, amanat agung setia di dalam memberitakan Injil. Itu artinya kunci kerajaan surga ku percayakan kepadamu kalau kamu ceritakan kepada orang lain dan orang lain percaya kamu membawa dia masuk surga. Kalau kamu ceritakan kepada orang lain dan orang lain menolak, dia akan di sana. Itu maksudnya. Bukankah ini luar biasa? Bapak percaya kepada Anda, Bapak percaya kepada saya. Bapak percaya kepada saudara sehingga saudara diberi penyataan. Sehingga saudara di antara miliaran orang, saudara yang bisa percaya Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup penebus dosa. Saudara dipercaya oleh Tuhan bahwa pintu Hades itu tidak akan mengunci saudara, tidak akan mengurung saudara. Saudara bisa keluar dari Hades. Dan bukan hanya itu, saudara bisa masuk kerajaan surga karena keyakinan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sebagai kesimpulan, jadi siapakah aku ini, kata Tuhan Yesus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Keyakinan demikianlah yang menjadikan kita memiliki kehidupan yang kekal. Alam maut tidak akan pernah menguasainya. Kunci supaya orang lain tahu jalan ke sana. Tahu membuka Hades dan tahu membuka surga dan masuk ke surga. Ada di tangan saudara dan saya. Dan itulah otoritas wibawa dari Allah yang dipercayakan kepada saudara dan saya
untuk mengemban amanatnya, Injil Tuhan Yesus Kristus. Injil harus diberitakan. Mereka percaya atau tidak, urusan mereka dengan Tuhan. Kita hanya dituntut untuk setia menjadi saksinya. Siapakah aku ini? Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Sementara kita tunduk kepala dan para pemain musik dan WL singer ke depan, kita coba tanya di dalam diri saudara, apakah selama ini saudara terguncang iman saudara oleh karena pandangan-pandangan di luar yang saudara lihat di medsos, yang saudara dengar, yang saudara perhatikan? Atau saudara acuh tak acuh dengan pandangan mereka? Toh pandangan mereka tidak mempengaruhi hidup saudara. Dan kali ini, kalau Tuhan Yesus bertanya kepada saudara, siapakah aku ini? Bagaimana pendapatmu dan bagaimana keyakinanmu? Sebagai hamba Tuhan, saya ajak saudara, mintalah supaya Bapa menyatakan kepadamu sehingga kamu bisa seperti kami semua berkata, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup penebus dosaku. Ketika saudara percaya itu saudara, alam maut, pintu Hades tidak pernah menguncimu. Saudara dengan mudah keluar dari Hades. Dan bukan hanya itu, saudara diberi kunci untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Yaitu ketika engkau mengimani Yesus, Mesias Anak Allah yang hidup. Kita tunduk kepala. Dan kita akan menghadap Tuhan dalam doa. Saya minta saudara bangkit berdiri dan tetap dalam posisi doa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih karena penyataanmu kepada kami sehingga kami bisa menjadi orang yang mempercayai Engkau sebagai penebus dosa kami. Ada banyak orang yang mengejek dan bahkan menghina pandangan tentang Yesus. Itu tidak masalah. Kami percaya Engkau Mesias, kami percaya Engkau Yesus Juru Selamat. Kalau ada di antara saudara-saudari kami yang saat ini mungkin belum bulat keyakinannya seperti itu. Roh Kudus, saya mohon Engkau menerjemahkan lebih dalam lagi kepada saudaraku itu. Sehingga mereka percaya, yakin sepenuhnya Engkau Mesias Anak Allah yang hidup. Aku akan setia kepadamu dan melayanimu sampai akhir. Karena kami tahu pintu Hades tidak akan menguasai kami. Sebaliknya kunci kerajaan surga Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih Yesus. Biarlah kami pulang dengan sukacita, dengan perspektif yang baru. Dengan senang hati kami menceritakan pengalaman kami bersama Yesus. Injil Yesus adalah kabar sukacita yang menjadikan orang tidak bisa dikuasai oleh pintu Hades. Sebaliknya pintu surga terbuka bagi orang percaya. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, pulanglah dengan sukacita. Pulanglah dengan bergairah. Karena engkau adalah orang-orang yang berbahagia, kata Tuhan Yesus. Karena engkau bisa mengaku Yesus Mesias Anak Allah yang hidup. Pulang dan terimalah berkat yang daripadanya. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita dari Dia. Kuasa mujizat Allah yang Maha Tinggi dan penyertaan Roh Kudus yang membuat hidupmu aman, nyaman, sentosa sampai Yesus datang kembali. Tuhan dipermuliakan, engkau diberkati. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Engkaulah Tuhan.
Amin, silahkan duduk dan saat teduh sejenak dan mohonlah berkat daripadanya, biarlah Tuhan dipermuliakan dan kamu diberkati. Amin, saat teduh selesai Tuhan memberkati, selamat hari Minggu, dipersilahkan pulang dan tetap menjaga protokol kesehatan. Saya tidak bisa bersalaman dengan saudara tetapi shalom, Tuhan memberkati.